Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Gula mata kuliah Pengelolaan Limbah Agroindustri yang disusun oleh Nurdifa Vivalingga dengan NIM 20134511102 dengan debit 1250 meter kubik. Karakteristik air limbah industri gula. Sifat karakteristik limbah tidak lepas dari kandungan zat dan proses di mana ia berasal. Beberapa parameter kimia ditetapkan sebagai indikator untuk mengetahui komponen polutan dalam limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran. Secara sebagian besar limbah cair industri gula meliputi BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, sulfida, dan pH. Baku mutu air limbah industri gula menurut Permen LH nomor 5 tahun 2010. Berikut baku mutu air limbah bagi industri gula dengan kapasitas kurang dari 2.500 ton tebu yang diolah per hari. Berikutnya baku mutu air limbah bagi industri gula dengan kapasitas antara 2.500 ton sampai dengan 10.000 ton tebu yang diolah per hari. Dan yang terakhir adalah baku mutu air limbah bagi industri gula dengan kapasitas lebih dari 10.000 ton tebu yang diolah per hari. Air limbah industri gula adalah sisa dari industri gula yang berwujud cair yang meliputi air sisa produksi, air jatuhan kondensor, dan air abu boiler. Dalam proses pengolahan tebu menjadi gula, ada dua macam limbah yang dihasilkan oleh pabrik gula, yaitu limbah padat dan limbah cair. Pada saat ini, limbah padat berupa blotong atau abu ketel, serta limbah cair berupa bekas air kondensor dan bekas air cucian. Proses limbah padat blotong bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Penggunaan dilakukan dengan cara dikompos dahulu, baik secara aerob maupun anaerob. Limbah cair berupa limbah campuran dari sisa-sisa setiap stasiun. Limbah tersebut perlu penanganan khusus berupa instalasi pengolahan limbah agar pembuangannya tidak mencemari lingkungan. Penanganan limbah pabrik gula sangat diperlukan karena ditinjau secara ekonomis. Penanganan limbah memberikan keuntungan yang tidak kecil dalam jangka panjang karena kelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat bernilai bagi kehidupan manusia. Teknologi yang digunakan pada pengolahan limbah industri gula adalah menggunakan pengolahan biologi atau aerasi dengan mikroorganisme sebagai pengurai bahan pencemarnya. Kelebihan penggunaan teknologi pengolahan biologi antara lain: 1. Efektif dalam penurunan bahan pencemar organik, 2. Tidak menggunakan bahan kimia, 3. Pengoperasiannya mudah, 4. Kualitas hasil olahan cukup memuaskan. Dan adapun kekurangan penggunaan pengolahan air limbah ini antara lain: 1. Biaya operasional yang mahal, 2. Mengeluarkan bunyi yang sangat keras, 3. Harus ada pengawasan dan area yang luas. Berikut diagram alir proses pengolahan air limbah pabrik gula. Diawali dengan proses screening yang merupakan proses fisik pertama dalam pengolahan air buangan industri, serta bertujuan untuk menahan padatan kasar seperti sampah-sampah dalam ukuran besar yang akan mengganggu proses atau merusakkan instrumen instalasi seperti pompa dan katup-katup dalam instalasi IPAL. Pada unit ini, total padatan terlarut dapat berkurang hingga 60% dan diasumsikan belum terjadi penurunan kadar BOD. Unit ini merupakan proses yang bersifat kontinu dan tidak membutuhkan waktu detensi. Selanjutnya, unit sedimentasi yang bersifat batch disertai dengan diperlukannya waktu tinggal agar proses pengendapan berjalan maksimal. Dalam tahap ini, waktu yang dibutuhkan sekitar 60 menit dengan dimensi yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan. Total kandungan BOD yang turun pada proses ini diperkirakan sebesar 25%. Kemudian pada kolam aerasi terjadi penghembusan udara secara berkala dengan tujuan agar biomasa yang terdapat pada limbah tersebut menjadi aktif, sehingga biomasa tersebut dapat mendekomposisi kandungan biologis yang merupakan nutrisi pada limbah cair tersebut. Pada akhir prosesnya, biomasa akan menggumpal dan membentuk koloni, dan terbentuklah lumpur aktif. Waktu detensi pada kolom aerasi adalah 4-6 jam dengan efisiensi pengolahan dalam menurunkan kandungan BOD sebesar 90%. Setelah dari tahap aerasi, biomasa akan membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut lumpur aktif. Pada tangki pengendapan lumpur aktif, terdapat penurunan kadar kandungan BOD sebesar 20% dengan waktu detensi sebesar 1 jam. Kolam stabilisasi merupakan saluran dengan sistem aliran tertutup yang merupakan modifikasi dari proses lumpur aktif dengan menggunakan teknik yang lebih sederhana sehingga sesuai dengan instalasi kecil atau sedang. Lalu proses koagulasi, flokulasi. Mengadukan cepat untuk mendeskripsikan koagulan dalam larutan dan mendorong terjadinya tumbukan partikel yang sangat diperlukan untuk memperoleh proses koagulasi yang bagus. Proses flokulasi adalah agregasi atau berkumpulnya partikel-partikel kecil dalam sebuah suspensi menjadi partikel-partikel yang lebih besar yang disebut flok. Berikut merupakan perhitungan IPAL industri gula. Pertama, ada bak ekualisasi. Kapasitas IPAL 1250 meter kubik per hari dengan waktu detensi 20 menit.
dan didapati panjang 3,2 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2 meter. Kedua, ada bak sedimentasi kapasitas IPAL 1250 meter kubik per hari dengan waktu detensi 30 menit dan didapati panjang 5,3 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2 meter. Kadar BOD diasumsikan turun sebanyak 25% sehingga beban BOD di dalam air limbah sama dengan 117 gram per meter kubik. 25% dari total 1170 mg per liter sama dengan 292,5 mg per liter, maka BOD yang turun menjadi 1557,5 mg per liter. Volume lumpur diasumsikan 30% dari volume bak sedimentasi sebesar 1250 meter kubik, maka 30% dari 1250 meter kubik sama dengan 375 meter kubik. Volume sludge sebesar 875 meter kubik. Selanjutnya, bak penampung lumpur 1. Untuk menampung lumpur yang berasal dari bak sedimentasi sebesar 875 meter kubik, maka dibutuhkan bak penampung dengan panjang 12 meter, lebar 11,5 meter, tinggi 6,5 meter, dan bak netralisasi atau stabilisasi. Untuk menampung 1250 meter kubik per hari limbah, maka dibutuhkan panjang 16,8 meter, lebar 11,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Selanjutnya ada kolom aerasi. Kapasitas IPAL 1250 meter kubik per hari dengan waktu detensi 60 menit. Volume lumpur diasumsikan sebesar 20% dari volume bak sedimentasi sebesar 1225 meter kubik, maka 20% dari 1255 meter kubik sama dengan 251 meter kubik. Volume sludge sebesar 1004 meter kubik dan didapati panjang 13,5 meter, lebar 11,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Kadar BOD diasumsikan turun sebanyak 90% dari kadar BOD bak sedimentasi sebesar 1557,5 mg per liter. Beban BOD dalam air limbah sama dengan 4,67 kg per hari. 90% dari 1557,5 mg per liter sama dengan 1,4 mg per liter. Volume sludge sebesar 154,3 mg per liter atau jumlah BOD yang hilang sama dengan 4,2 kg per hari. Lalu ada bak pengendap lumpur. Kapasitas IPAL 1250 meter kubik per hari dengan waktu detensi 60 menit dan didapati panjang 10,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2 meter. Kadar BOD diasumsikan sebesar 20% dari kadar BOD bak aerasi sebesar 155,75 mg per liter. 20% dari 155,75 mg per liter sama dengan 31,15 mg per liter. Maka BOD yang turun menjadi 124,6 mg per liter. Volume lumpur diasumsikan 50% dari volume bak sedimentasi sebesar 875 mg per liter. 50% dari total 875 mg per liter sama dengan 437,5 mg per liter. Volume sludge sebesar 437,5 meter. Bak flokulasi. Kapasitas IPAL 1250 meter kubik per hari dengan waktu detensi 25 menit. Didapati panjang 4,3 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2 meter. Kadar BOD diasumsikan turun sebanyak 10% dari kadar BOD bak pengendap lumpur sebesar 124,6 mg per liter. 10% dari total 124,6 mg per liter sama dengan 12,46 mg per liter, maka BOD turun menjadi 112,14 mg per liter. Volume lumpur diasumsikan 90% dari volume bak pengendap lumpur, 437,5 mg per liter, maka 90% dari 437,5 mg per liter sama dengan 393,75 mg per liter. Volume sludge sebesar 43,75 mg per liter. Dan yang terakhir ada bak penampung lumpur 2. Untuk menampung lumpur dari 3 tempat, kolom aerasi, bak pengendap lumpur, dan bak flokulasi sebesar 1485,25 meter kubik, maka dibutuhkan bak penampung lumpur dengan panjang 20 meter, lebar 11,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berikut rangkuman perhitungan instalasi pengolahan limbah industri gula. Dan ini adalah desain AutoCAD instalasi pengolahan IPAL industri gula. Berikut adalah denah tampak atas IPAL industri gula dengan skala 1:200. Selanjutnya denah berdasarkan ketinggian IPAL industri gula dengan skala 1:200. Berikutnya potongan AA IPAL industri gula dengan skala 1:200. Dan yang terakhir adalah potongan-potongan IPAL industri gula dengan skala 1:200. Dan ini merupakan sumber yang saya gunakan.
Perancangan instalasi pengolahan limbah cair industri gula, jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.